Nah, pada kali ini, pada mata kuliah dasar ilmu kesehatan masyarakat, topik yang akan kita bahas yaitu gizi masyarakat. Nah, yang dimana pada gizi masyarakat di sini adalah merupakan salah satu pilar dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, baik untuk yang pertama yaitu yang kita bahas mengenai dari pengertian dari gizi. Nah, gizi adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji masalah makanan yang dikaitkan dengan kesehatan. Dalam kehidupan manusia sehari-hari, orang tidak terlepas dari makanan. Karena makanan adalah salah satu persyaratan pokok untuk kehidupan manusia selain oksigen. Nah, adapun 4 fungsi pokok makanan bagi kehidupan manusia diantaranya yaitu yang pertama, memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Kemudian yang kedua yaitu memperoleh energi guna melakukan kegiatan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan diantaranya yaitu keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lainnya. Dan yang keempat yaitu berperan dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Nah, agar makanan dapat berfungsi seperti halnya fungsi tersebut, maka makanan yang kita makan sehari-hari tidak hanya sekedar makanan biasa. Akan tetapi makanan-makanan tersebut harus mengandung berbagai zat gizi diantaranya yaitu ada protein, ada lemak, ada karbohidrat, kemudian vitamin dan mineral. Untuk protein di sini biasanya dapat kita peroleh dari makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan atau yang biasa kita sebut dengan protein nabati. Dan adapun juga kita bisa dapatkan dari makanan yang berasal dari hewan atau yang kita bisa sebut dengan protein hewani. Adapun fungsi protein bagi tubuh diantaranya yaitu dapat membangun sel-sel yang rusak, membentuk zat-zat pengatur seperti enzim maupun hormon, kemudian protein juga dapat membentuk zat inti dari energi. Kemudian yang kedua yaitu lemak. Nah, lemak ini dapat kita temui atau biasanya berasal dari makanan-makanan. Salah satu contohnya ini adalah berasal dari minyak goreng, kemudian daging, margarin, dan berbagai makanan yang lainnya yang dapat menghasilkan lemak. Nah, kemudian ini untuk fungsi pokok lemak bagi tubuh diantaranya yaitu menghasilkan kalori terbesar dalam tubuh manusia. Kemudian di sini juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K. Kemudian di sini juga sebagai pelindung terhadap bagian-bagian tubuh tertentu. Nah, di sini juga dapat sebagai pelindung pada bagian tubuh pada temperatur rendah. Nah, ini untuk karbohidrat, ini untuk berdasarkan gugus penyusun gulanya dapat dibedakan menjadi 3 yaitu monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Nah, fungsi dari karbohidrat adalah salah satu pembentuk energi yang paling murah. Nah, kenapa di sini? Karena pada umumnya sumber-sumber karbohidrat ini berasal dari tumbuh-tumbuhan yang sering kita temui. Biasanya di sini sebagai makanan pokok yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya yaitu ada beras, kemudian jagung, singkong, ketela, kentang, dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada vitamin. Nah, vitamin di sini dibedakan menjadi 2, yaitu vitamin yang larut air, contohnya ada vitamin A dan B, kemudian ada juga vitamin yang larut dalam lemak, yaitu ada vitamin A, D, E, dan K. Nah, dari masing-masing vitamin ini memiliki fungsi yang berbeda bagi tubuh, mulai dari vitamin A, B1, B2, B6, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin K, ini memiliki fungsi yang berbeda-beda.
Untuk selanjutnya yaitu ada mineral. Di sini terdiri dari zat kapur, zat besi, zat fluor, natrium, klor, kalium, dan yodium. Secara umum, fungsi dari mineral adalah sebagai bagian dari zat yang aktif dalam metabolisme atau sebagai bagian penting dari struktur sel dan jaringan. Kemudian nanti ini kita akan bedakan antara gizi klinik maupun gizi masyarakat. Nah, dilihat dari segi sifatnya, ilmu gizi dibedakan menjadi dua, yaitu gizi yang berkaitan dengan kesehatan perorangan yang disebut dengan gizi kesehatan perorangan, dan yang kedua di sini ada gizi yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat yang disebut dengan gizi kesehatan masyarakat atau public health nutrition. Kedua sifat keilmuan ini akhirnya masing-masing akan berkembang menjadi cabang ilmu sendiri, yakni diantaranya ada ilmu gizi kesehatan perorangan atau di sini disebut dengan gizi klinik. Sedangkan di sini cabang ilmu gizi kesehatan masyarakat di sini adalah gizi masyarakat. Kedua cabang ilmu gizi tersebut jika dibedakan berdasarkan hakikat masalahnya, yang dimana untuk gizi klinik ini berkaitan dengan masalah gizi pada individu yang sedang menderita gangguan kesehatan akibat kekurangan ataupun kelebihan gizi. Sedangkan gizi masyarakat ini berkaitan dengan gangguan gizi pada kelompok masyarakat. Nah, oleh sebab itu, pada sifat dari gizi masyarakat lebih ditekankan pada pencegahan maupun peningkatan dari kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu adapun penyakit-penyakit dari kekurangan gizi. Tetapi sebelumnya akan saya jelaskan terkaitan dengan permasalahan gizi yang dimana disebut dengan malnutrition. Ini mencakup dari kelebihan nutrisi atau di sini disebut dengan gizi lebih atau overnutrition, dan yang kedua ada yang disebut dengan kekurangan gizi atau gizi kurang atau disebut dengan undernutrition. Nah, ini ada beberapa contoh dari salah satu penyakit-penyakit karena gangguan dari gizi. Yang pertama di sini ada penyakit kurang kalori dan protein atau yang disingkat dengan KKP. Nah, untuk penyakit kurang kalori protein ini adalah penyakit yang terjadi karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori atau karbohidrat dan protein dengan kebutuhan energi. Nah, adapun di sini juga bisa karena terjadinya suatu defisiensi atau defisi energi dan protein. Pada umumnya penyakit ini terjadi pada anak balita. Karena pada umur-umur tersebut anak mengalami pertumbuhan yang besar. Nah, ini untuk jenis-jenis ataupun tingkatan dari penyakit kurang kalori dan protein ini ada KKP ringan, KKP sedang maupun KKP berat atau yang disebut dengan gizi buruk. Nah, tapi beberapa ahli hanya membedakan adanya dua macam saja, yakni ada KKP ringan atau gizi kurang dan KKP berat atau gizi buruk atau lebih sering disebut dengan marasmus kwashiorkor. Nah, adapun ciri-ciri ketika pada anak-anak ketika menderita marasmus ini akan tampak kurus, berat badan kurang dari 60% dari berat badan ideal, kemudian muka berkerut seperti orang tua, apatis terhadap sekitarnya. Nah, biasanya ini ciri-ciri rambutnya ini rambut kepalanya halus, kemudian juga jumlahnya jarang dan biasanya berwarna kemerahan. Nah, untuk KKP di sini bisa juga dialami oleh kelompok dewasa. Adapun tanda-tanda klinis yang dialami oleh orang dewasa biasanya adalah udem atau hanyur udem. Nah, ini udem pada penderita biasanya tampak pada daerah kaki. Kemudian, adapun di sini penyakit kegemukan atau yang bisa kita sebut dengan obesitas. Penyakit ini terjadi
antara ketidakseimbangan konsumsi kalori dan kebutuhan energi, yakni konsumsi kalori terlalu berlebih dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi. Kelebihan energi dalam tubuh ini disimpan dalam bentuk lemak. Nah, pada keadaan normal, jaringan lemak ini akan tertimbun di tempat-tempat tertentu, diantaranya dalam jaringan subkutan dan di dalam jaringan tirai usus. Nah, pada orang yang menderita obesitas, ini berisiko terhadap penyakit-penyakit diantaranya yaitu kardiovaskuler, hipertensi, dan diabetes mellitus. Kemudian yang ketiga, di sini ada anemia atau yang disebut dengan penyakit kurang darah. Penyakit ini terjadi karena konsumsi zat besi pada tubuh tidak seimbang atau kurang dari kebutuhan tubuh. Zat besi merupakan mikroelemen yang esensial bagi tubuh yang sangat diperlukan dalam pembentukan darah, yakni dalam hemoglobin. Kemudian selanjutnya di sini ada xerothalmia atau bisa disebut dengan defisiensi vitamin A. Penyakit ini disebabkan karena kekurangan konsumsi vitamin A dalam tubuh. Gejala-gejala penyakit ini adalah ada kekeringan epitel biji mata dan kornea karena glandula lacrimalis menurun, terlihat selaput bola mata keriput dan kusam bila biji mata bergerak. Kemudian fungsi mata berkurang menjadi hemerolapia atau nyctalpia yang awam orang disebut dengan buta senja. Atau bisa disebut dengan buta ayam, yang dimana di sini tidak sanggup melihat pada cahaya remang-remang. Nah, kemudian pada stadium lanjut mata di sini karena sel-selnya menjadi lunak, ya, yang bisa disebut dengan keratomalasia dan dapat menimbulkan suatu kebutaan. Kemudian selanjutnya ini ada penyakit gondok endemik, yang dimana penyakit karena kekurangan zat yodium. Nah, kekurangan yodium juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan lain, contohnya adalah kretinisme. Kretinisme adalah suatu kondisi penderita dengan tinggi badan di bawah normal atau bisa disebut dengan cebol. Nah, ini pada kelompok rentan untuk gangguan gizi, ya, ini adalah pada masyarakat yang mudah menderita gangguan kesehatan. Biasanya kelompok rentan gizi ini berhubungan dengan proses kehidupan manusia. Oleh sebab itu, kelompok ini terdiri dari kelompok umur tertentu dalam siklus kehidupan manusia. Kelompok-kelompok rentan gizi ini terdiri dari kelompok bayi, yaitu umur 0-1 tahun, kemudian kelompok di bawah 5 tahun atau balita, kemudian kelompok anak sekolah, yaitu umur 6-12 tahun, kelompok remaja, yaitu umur 13-20 tahun, kelompok ibu hamil dan menyusui, kemudian adapun kelompok usia lanjut. Nah, masing-masing di sini memang memiliki alasan kenapa di sini rentan terhadap gizi. Nah, masing-masing ini menyesuaikan dari kondisi tubuh yang disesuaikan dengan umur mereka. Oke, terima kasih ya, sekian dari penyampaian saya. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.